Hello everyone! In this video, we will to make a tutorial how to do the tour program. Before we start, we will to introduce ourselves first. My name is Agnes Gokasidi Julis Tulitonga, and I am from 12 Tourism 1, and this is my partner. My name is Audrey Andraini. Alright guys, let's get started. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membuat tutorial cara mengisi tour program. Nah, yang kita butuhkan adalah kertas tour program yang kosong untuk kita isi. Dan yang kedua yaitu kertas soal. Jadi kita akan mengisi tour programnya sesuai soal yang sudah disediakan. Lalu kita membutuhkan maps untuk tahu destinasi yang akan kita kunjungi. Dan ini contoh-contoh soalnya sudah sangat lengkap. Ya, ada information sheet, jam keberangkatan dan kedatangan, harga hotel, transportation, meals, guide fee, tour object, dan lain-lainnya ada ya teman-teman. Dan yang pertama kita akan isi reserve by. Jadi reserve by itu nama pemesan paket tour tersebut ya teman-teman. Lalu dilanjut dengan name of tour sesuai dengan requestnya mereka mau kemana. Mereka maunya yang cultural atau historical atau alam. Jadi tergantung ya teman-teman. Lalu kita isi name of groupnya. Lalu jumlah party of itu adalah jumlah packs ditambah dengan tour leader 1. Lalu length of tournya yaitu lama kita berwisata yaitu 3 hari 2 malam. Di sini kita akan mencari objek-objek yang akan kita kunjungi berdasarkan judul dari tournya. Di sini saya akan mencari hari pertamanya apakah sejalur. Sini saya akan cari day 1-nya. Kita akan kemana saja. Kita harus pastikan mapsnya lurus ya teman-teman. Lalu kita tulis point of interest-nya atau tourist attraction-nya. Kita lanjut hari kedua, kita lihat maps-nya, kemana saja kita akan pergi. Dan kita harus memastikan bahwa destinasi yang kita pilih itu bagus dan dapat membuat wisatawan kita senang. Dan kita usahakan destinasinya satu jalur. Jadi kita harus memilih destinasi sesuai dengan judul kita ya teman-teman. Lalu kita lanjut menulis point of interest yang ke hari kedua. Ini untuk point of interest, nama hotel tidak usah ditulis di point interest. Lalu nama restoran itu nggak usah ditulis ya teman-teman. Jadi yang kita tulis itu adalah destinasi-destinasi wisata dan tempat kita beli oleh-olehnya. Lalu kita lanjut ke day 3 maps untuk hari ketiganya. Ini dia maps untuk hari ketiga. Lalu kita tulis ke point interest yang terakhir, sekaligus nama tempat oleh-oleh di mana kita akan berbelanja di hari terakhir ya teman-teman. Lalu kita lanjut dengan name of hotel sesuai dengan yang ada di soal. Dan name of restoran. Kemudian kita isi nama dari tour guide-nya. Lalu kita isi language-nya, bahasa yang digunakan oleh tour guide-nya. Dan
kapasitas dari busnya kita bisa lihat di soal. Kapasitas apa yang tersedia untuk 16 pax plus 1, yaitu microbus 20 seaters. Lalu kita lanjut ke name of driver, nama dari sopirnya, dan name of co-driver. Dan jangan lupa penulis prepare by, siapa yang menyiapkan tour program tersebut. Baik, selanjutnya ada distribution of time. Distribution of time adalah suatu cara memperkirakan kendala-kendala yang mungkin terjadi dalam sebuah perjalanan. Di dalam distribution of time ini, di sini dijelaskan ada description. Description itu untuk tempat-tempat wisata, terus ada onboard, tour, rest, total, dan time. Di sini saya ada menuliskan beberapa tempat wisata yang kalian bisa lihat di tourist attraction ya teman-teman. Baik, setelah selesai menulis di bagian description, kita lanjut ke bagian onboard. Onboard itu lama waktu perjalanan, dan kita juga menggunakan Google Maps sebagai bantuan untuk melihat lama perjalanannya. Setelah menulis semuanya, kita memerlukan waktu untuk melihat berapa lama dia pergi ke tempat wisata. Dengan caranya dengan ditambahkan dari waktu kedatangan, ditambahkan dengan total tadi ya teman. Untuk caranya seperti yang ada pada video ya teman-teman. Setelah kita selesai menghitung time-nya, kita akan menjumlahkan total keseluruhannya. Baru itu kalau sudah dijumlahkan dibagi 60 ya teman-teman. Terus kenapa yang 30 ini tidak usah dijumlahkan? Karena itu untuk mengatur barang-barang bawaan tamu. Dan untuk contohnya sudah ada di video ya teman-teman. Untuk di hari kedua dan hari ketiga itu langkah-langkah cara pengerjaannya sama semua ya teman-teman. Kita lanjut ke step yang ketiga, yaitu tour itinerary. Tour itinerary dalam paket wisata adalah rencana perjalanan yang berisi jadwal dan detail aktivitas selama tour berlangsung. Jadi, itinerary itu mencakup beberapa informasi seperti waktu, durasi, destinasi, description. Description itu aktivitas apa yang akan kita lakukan di destinasi wisata tersebut. Yang pertama kita isi tanggal dan tempat yang akan kita kunjungi, yang dimulai dari Hang Nadim International Airport dan kita lanjut ke tempat-tempat destinasi lainnya. Jadi di sini kita akan menulis nama-nama tempatnya beserta waktu-waktu kita melaksanakan. Kemudian dilanjut dengan description. Description itu adalah keterangan apa yang akan kita lakukan di tempat-tempat tersebut. Jadi yang saya tulis sekarang adalah tour itinerary day 1. Lalu kita lanjut ke day 2. Hari kedua
di mana lokasi-lokasi yang akan kita kunjungi. Jadi kita akan tulis hari kedua kita akan kemana saja beserta waktu-waktu detailnya dan description-nya, apa saja yang akan kita lakukan di tempat-tempat tersebut. Jadi saya nggak perlu bacakan ya teman-teman isi description-nya. Nanti saya akan sertakan foto untuk teman-teman bisa lihat. Lalu yang terakhir adalah kita lanjut ke day 3 sesuai dengan hari pertama dan hari kedua. Dan jangan lupa untuk mengisi prepare by. Prepare by itu disiapkan oleh siapa. Dan ini contoh gambar tour itinerary-nya secara detail. Teman-teman bisa lihat ya. Selanjutnya ada tour question sheet. Di tour question sheet ini ada tour cost component, fixed cost, dan variable cost. Berdasarkan soal, transportasi yang digunakan di hari pertama itu sekitar 6 jam dengan harga 700.000 dan di hari kedua ada 12 jam di harga 1.250.000 dan di hari ketiga ada 6 jam di harga 700.000. Dari harga 700.000, 1.250.000 dan 700.000 itu dijumlahkan dengan total 2.650.000. Dan setelah dijumlahkan, kita mendapatkan hasil 2.650.000. 2.650.000 itu masuknya ke fixed cost, yaitu biaya yang ditanggung secara bersamaan. Untuk akomodasi, berdasarkan yang ada di soal, harga akomodasi itu 1.050.000. Jadi 1.050.000 itu dibagi 2 orang dikali 2 malam. Hasilnya 525.000 dikali 2 sama dengan 1.050.000. Itu dimasukkan di variable cost. Selanjutnya ada meals. Di sini meals itu ada lunch sama dinnernya. Untuk lunch di harga 85.000 itu dikali 2 hasilnya 170.000 dan dinernya di harga 95.000 itu 95.000 dikali 2 sama dengan 190.000. Jadi 170.000 ditambahkan dengan 190.000 itu hasilnya 360.000 dan itu dimasukkan di variable cost. Selanjutnya ada guide fee. Berdasarkan yang ada di soal, di hari pertama itu ada 6 jam. 6 jam dikali 45 USD atau setara dengan 15.400, itu hasilnya 693.000. Di hari kedua itu 12 jam. 12 jam dikali 60 USD atau 15.400, hasilnya 924.000. Dan di hari ketiga itu ada 6 jam. 6 jam dikali 45 USD 15.400 itu 693.000. Jadi 693.000 ditambah 924.000 ditambah 693.000 itu hasilnya 2.310.000. Itu masuknya ke fixed cost karena ditanggung bersama. Selanjutnya ada entrance fee. Entrance fee itu adalah tempat wisata yang berbayar. Itu bisa dilihat dari soal, ada beberapa tempat wisata yang berbayar. Karena di sini yang berbayar cuma 2, jadi saya tulis kan yang berbayar cuma 2. Jadi 20.000 dikali 2 hasilnya 40.000. 40.000 itu masuknya ke variable cost karena biaya ditanggung sendiri-sendiri ya teman-teman. Untuk biaya parking fee itu sudah ada pada soal, jadi 15.000 dikali 11. Kenapa dikali 11? Karena destinasinya ada 11, jadi totalnya 150.000. Itu 150.000 itu masuknya ke fixed cost ya teman-teman.
Setelah itu kita totalin semua yang ada di fixed cost. Dari 2.650.000 ditambah 2.310.000 ditambah 150.000 itu hasilnya 5.110.000. Dan kita totalin juga untuk variable cost-nya. Dari harga 1.050.000 ditambah 360.000 ditambah 40.000 hasilnya 1.450.000. Jadi total cost per pax-nya itu dari 5.110.000 dibagi 16 baru ditambah 1.450.000 hasilnya 375 ditambah 1.450.000 hasilnya 1.769.375. Untuk miscellaneous-nya kita bisa lihat di soal. Jadi 1.769.375 dikali 3% hasilnya 53,81. Setelah kita mengisi tour quotation sheet, kita lanjut dengan tour costing. Dengan yang pertama yaitu tour costing per pax. Jadi hasil dari total cost per pax ditambah dengan miscellaneous, lalu kita jumlahkan, lalu kita masukkan ke dalam amount. Dan yang kedua yaitu FOC. FOC itu adalah hasil dari tour costing per pax dikurang dengan harga hotel, jumlahnya dibagi dengan 16 pax sesuai dengan wisatawan kita. Lalu kita cari hasilnya. Setelah kita bagi 16, kita masukkan hasilnya ke dalam amount. Selanjutnya kita jumlahkan hasil total costing per pax ditambah dengan hasil FOC yang telah kita dapatkan tadi. Lalu kita lanjut ke profit. Profit itu kita lihat sesuai dengan soal berapa ditentukan profitnya. Jadi hasil dari penjumlahan tour costing per pax ditambah FOC itu dikali dengan 15, hasilnya kita masukkan ke dalam amount, lalu kita lanjut dengan hasil dari tour costing per pax ditambah FOC ditambah dengan profit yang tadi kita cari. Lalu hasilnya kita tulis. Lalu kita lanjut dengan agent com. Agent com itu memiliki rumus yaitu 10/90 ya teman-teman. Jadi hasil dari penjumlahan tour costing per pax, FOC, profit, lalu dikali dengan 10 dibagi dengan 90. Jadi untuk yang saya pelajari itu adalah kita bagi dulu ya teman-teman. Kita bagi 90 lalu kita kali 10. Jadi hasil dari tour costing per pax, FOC, profit itu dikali dengan 10/90, hasilnya kita masukkan ke dalam amount, lalu kita lanjut dengan hasil tadi, kita tambah dengan agent com yang kita sudah dapatkan hasilnya. Lalu kita masukkan semuanya ke grand total dengan kita genapkan hasil yang sudah kita dapatkan tadi. Setelah itu, kita masuk ke selling price. Selling price yaitu hasil dari yang kita cari tadi, grand totalnya, kita bagi dengan 15.400 yaitu 1 USD. Hasil dari pembagian tersebut kita masukkan ke dalam amount.
Lalu kita lanjut ke total selling, yaitu hasil USD dikali 16 packs atau 16 wisatawan, hasilnya ke Indonesian rupiah, tetapi di amount-nya kita tetap masukkan US dollarnya. Lalu kita lanjut ke yang terakhir, single supplement. Single supplement adalah harga kamar single dikurang harga kamar double, yaitu 900 dikurang 1.050.000. Lalu kita bagi 2 malam, hasilnya kita kali dengan 2 orang. Lalu setelah kita mendapatkan hasilnya, kita masukkan ke dalam amount. Jangan lupa isi prepare baiknya. Dan step yang terakhir yaitu kita siapkan brosur untuk wisatawannya, dimulai dari harga, kontak person, itinerary-nya kita masukkan secara singkat beserta gambar-gambar yang kita inginkan, lalu tour package-nya, dan destinasi yang akan kita kunjungi. Teman-teman bisa lihat di video tersebut kita akan kemana aja hari pertama, hari kedua, dan hari terakhir. Setelah selesai, kita langsung save, dan nanti kita bisa kasih tunjuk ke wisatawannya. Right? Thanks for watching. I hope this video can help you in creating a tour program. Bye-bye!